Oke, ngomongin bansos alias bantuan sosial. Pasti udah sering dengar ceritanya kan? Tujuannya sih baik ya, mulia banget. Tapi kok ya di lapangan ceritanya gitu-gitu lagi. Salah sasaran, bikin tetangga saling sikut, ujung-ujungnya malah bikin frustrasi. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar misteri bansos ini, tapi nggak pakai cara biasa. Kita bakal pakai kacamata yang jujur aja asik banget. Kacamata sosiologi. Siap-siap, kita bakal lihat masalah ini dari sudut yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya. Coba deh, dengerin baik-baik kutipan ini. Saya buruh serabutan, istri tidak kerja, anak dua. Tapi nama saya tidak ada di daftar. Yang punya motor dua dan rumah bagus malah dapat. Wow, ini bukan cuma sekedar curhat loh. Ini tuh nyesek. Ini realita yang jadi jantung masalah bansos kita. Suara orang yang merasa sistemnya ya gagal. Dan yang bikin makin perih, justru yang kelihatannya lebih mampu malah dapat jatah. Rasa nggak adil inilah yang jadi titik start kita. Karena ini bukan cuma cerita satu orang di satu desa, ini pola yang terjadi di mana-mana. Oke, jadi ini dia rencana main kita. Pertama, kita jawab pertanyaan besar, bansos ini bantuan atau malah bencana? Terus kita cari tahu kenapa penyalurannya semrawut. Nah, abis itu kita keluarin senjata utama kita. Kacamata teori konflik, kita lihat gimana bansos jadi arena pertarungan, plus kita bahas soal stigma, beban yang nggak kelihatan itu. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya, melihat masalah ini lebih dalam lagi. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak-agak provokatif ya. Bantuan atau bencana? Buat sebagian orang, jelas ini bantuan, penyelamat hidup. Tapi, buat banyak orang lainnya, program ini malah jadi sumber masalah baru. Buka luka lama, bikin konflik, ya kayak bencana kecil di lingkungan mereka sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Mari kita gali. Nah, ini bukan lagi cerita dari mulut ke mulut. Ini udah jadi masalah sistemik. Coba lihat, ada yang namanya exclusion error. Gampangnya, yang butuh malah nggak dapet. Kebalikannya, inclusion error. Yang mampu, malah dapet. Belum lagi masalah klasik, data penerima yang udah meninggal, tapi namanya masih ada. Bahkan, ASN pun kecatat sebagai penerima. Hasilnya, gampang ditebak. Cemburu sosial, gesekan antar tetangga, konflik. Ini dia gambaran besar dari benang kusut bansos kita. Oke, masalahnya jelas ya. Sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita bakal cari tersangka utama di balik kesemrawutan ini. Siapa sih biang keroknya? Biar makin nempel di kepala, kita pertegas lagi ya dua istilah tadi. Exclusion error itu artinya sistemnya kebutaan, nggak bisa lihat orang yang beneran butuh. Sebaliknya, inclusion error sistemnya rabun, salah lihat, malah yang nggak butuh yang dimasukin. Nah, dua penyakit sistem inilah yang jadi biang kerok kenapa bansos sering banget salah sasaran. Dan inilah daftar tersangka kita. Nomor 1 tentu saja data yang nggak valid. Bayangin, DTKS itu loh data acuannya kadang nggak diupdate bertahun-tahun. Ada loh yang masih pakai data dari 2011, gila kan? Kedua ya, penyakit lama, korupsi. Dari pusat sampai daerah ada aja oknumnya. Ketiga, pungli. Uang transport lah, uang administrasi lah, potongannya bisa macam-macam. Terakhir, logistik yang amburadul. Tiba-tiba ada pengumuman, sosialisasi minim, orang jadi numpuk dan bingung. Nah, pertanyaannya, apa ini semua cuma masalah teknis doang? Cuma salah manajemen? Atau ada dalang yang lebih besar di baliknya? Iya kan, kalau cuma sampai di situ kesannya kayak masalah biasa aja ya. Data jelek, ada korupsi, logistiknya berantakan, beres. Tapi, disinilah bagian asiknya dimulai. Sosiologi ngajak kita mikir, gimana kalau ini bukan cuma soal teknis? Nah, sekarang kita bakal pakai kacamata khusus, namanya teori konflik, buat ngintip kekuatan-kekuatan gaib yang sebenarnya lagi main di belakang layar kekacauan bansos ini. Jadi, apa sih teori konflik itu? Gini deh gampangnya. Bayangin masyarakat itu bukan kayak keluarga harmonis yang makan malam bareng. Bukan. Bayangin masyarakat itu kayak sebuah arena pertandingan besar. Di dalamnya, semua kelompok saling sikut, saling bersaing buat ngerebutin sumber daya yang terbatas. Bisa duit, bisa kekuasaan, bisa juga gengsi atau status. Dan aturan main di arena ini ya dipegang sama yang paling kuat, yang dominan, bukan karena semua orang sepakat, oke, kita mainnya gini ya. Tokoh utamanya pasti udah kenal, Karl Marx. Buat dia, simple aja. Sejarah itu isinya cuma pertarungan abadi antara dua kelas, si borjuis yang punya pabrik sama si proletar yang cuma punya tenaga. Nah, perebutan kue ekonomi inilah yang jadi mesin penggerak sejarah. Terus muncul Max Weber. Dia kayak bilang ke Marx, "Bro, bentar dulu deh. Nggak melulu soal duit kali." Kata Weber, orang itu berantem juga buat hal lain. Buat status, biar dihormati, buat kekuasaan politik. Jadi arenanya dibikin lebih rame sama Weber, nggak cuma soal ekonomi.
Nah, ini dia yang paling nyambung sama kasus kita, Ralph Dahrendorf. Menurut dia, biang kerok konflik di zaman modern itu satu kata, otoritas. Jadi, ada kelompok yang punya kuasa buat bikin aturan, buat mutusin ini itu, dan ada kelompok yang ya cuma bisa nurut. Gesekan antara yang nyuruh dan yang disuruh, inilah sumber konfliknya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, saatnya kita pakai kacamata sosiologi ini buat ngelihat lagi masalah bansos. Dan apa yang kita temukan? Wow, ternyata penyaluran bansos itu bukan cuma urusan data dan logistik. Itu adalah arena konflik beneran yang terjadi di depan mata kita. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Coba kita bedah ya. Pertama, ada konflik otoritas. Pemerintah yang punya kuasa bilang, kamu dapat, kamu enggak. Dasarnya mungkin data jadul. Nah, masyarakat di bawah yang ngerasa lebih tahu kondisi, langsung protes. Ini nggak adil. Kedua, konflik kepentingan. Bansos itu kan kue yang terbatas, jadi semua orang rebutan. Antar RT, antar tetangga, semua berusaha dapat bagian. Ketiga, nah ini dia, konflik kelas. Waktu si punya motor 2 dapat bansos dan si buruh serabut tangga, itu bukan sekedar salah input data. Itu adalah cerminan pertarungan kelas yang bikin orang marah dan merasa terinjak. Oke, tadi kita udah ngomongin pertarungan di luar ya, konflik. Tapi sosiologi itu kerennya bisa ngajak kita masuk ke dalam. Melihat sisi yang lebih personal, yang seringkali nggak kelihatan. Kita ngomongin soal beban psikologis si penerima bansos. Kita ngomongin soal stigma. Ada sosiolog keren namanya Erving Goffman. Dia bilang, stigma itu intinya cap jelek yang ditempelin masyarakat ke seseorang. Cap ini bisa bikin identitas orang itu jadi kayak rusak atau cacat di mata orang lain. Nah, status sebagai penerima bansos itu sayangnya bisa jadi cap jelek kayak gitu. Diagram ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Semua berawal dari stigma struktural. Ini tuh kayak ideologi di masyarakat. Misalnya anggapan, orang miskin itu karena malas. Dari sini muncul 2 stigma lain yang dirasain langsung. Dan puncaknya, stigma itu bisa masuk ke dalam diri, diinternalisasi jadi rasa malu. Jadi ini perjalanan dari sebuah ide di masyarakat sampai jadi perasaan menusuk di hati seseorang. Biar lebih kebayang, stigma ini punya 2 wajah. Pertama, stigma publik. Ini yang datang dari luar. Omongan tetangga, pandangan sinis di warung, perasaan dikucilkan karena dianggap beban masyarakat, sakit kan? Kedua, ada stigma klaim. Ini soal prosesnya. Bayangin deh, antre dari subuh dibentak-bentak petugas, disuruh ngisi formulir jelimet. Proses buat ngeklaim bantuan itu sendiri bisa terasa sangat merendahkan martabat. Oke, kita udah lihat dari sisi konflik, udah lihat dari sisi stigma. Sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Pelajaran besarnya apa sih dari semua ini? Dan inilah kesimpulan utamanya. Semua kesemrawutan bansos ini ternyata bukan cuma salah data atau salah urus. Itu semua cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih dalam. Ini adalah cerminan dari pertarungan kekuasaan yang gak seimbang di masyarakat kita. Cerminan dari cara kita sebagai masyarakat ngasih cap dan memperlakukan orang-orang yang paling butuh bantuan. Dan disinilah kita kembali ke judul kita. Sosiologi itu asyik, beneran kan? Karena sosiologi ngasih kita kacamata X-ray buat nembus permukaan. Biar kita bisa lihat, di balik satu keluhan seorang warga, ternyata ada jaring-jaring rumit berisi pertarungan kekuasaan, perebutan sumber daya, dan cap-cap sosial yang lagi bekerja. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Gimana kalau konflik dan stigma dalam bansos ini ternyata bukan bug atau kesalahan sistem, tapi justru fitur bawaan dari sistemnya? Kalau begitu, pertanyaannya jadi lebih berat. Gimana caranya kita ngerancang ulang sistem bantuan yang nggak cuma ngasih materi, tapi juga benar-benar ngehargain martabat manusia dan adil? Nah, itu PR buat kita semua.